billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, saudara-saudaraku jamaah tauhid rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali yang keempat ini tentang awaludin ma'rifatullah sebagai suatu pengkajian yang terakhir bagi kita untuk memahami dan mengenal akan hakikat jati diri kita. Siapa sebenarnya diri kita ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita kenali sehingga kita paham dan mengerti akan kehidupan ini. Setelah kita mengkaji, mengenal akan rahasia hakikat diri kita ini, man ana, siapa aku, maka dapatlah jawabannya bagi kita bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak lain adalah tajalli daripada nur zat Allah itu sendiri. Bahwa kita ini adalah sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Kalaulah diri kita ini hakikatnya adalah sesuatu yang hampa dan kosong, berarti keberadaan wujud kita ini sebenarnya ada karena diadakan. Kalaulah tidak diadakan, tidak dizahirkan atau tidak ditajalikan daripada nur zat Allah itu sendiri, maka tidak akan pernah ada wujud zat kita ini. Maka keberadaan wujud zat kita ini hakikatnya adalah bayang-bayang kenyataan daripada wujud zat Allah itu sendiri. Ketika itulah kita memahami dan menyadari bahwa diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diri kita ini tidak ada kudrat dan iradah, tidak ada upaya melainkan kudrat dan iradatnya Allah semata-mata. Jadi wujud alam, wujud kita ini semua adalah mir'atillah, kenyataan atau cerminan wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Disinilah kita sadar dan paham bahwa alam ini dan diri kita ini adalah wujud cerminan Allah Ta'ala. Allah lah yang memandang dirinya sendiri, bahwa dirinya yang maha indah, dirinya yang maha sempurna, dirinya yang maha besar dan dirinya yang maha perkasa. Disitulah Allah mengutarakan tentang akan rahasia wujudnya sendiri. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'arfa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dicintai, aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal dan dicintai, maka aku ciptakanlah nur daripada diriku sendiri. Setelah aku ciptakan nur dari diriku sendiri, lalu aku kenalkan diriku kepada dirinya. Disitulah ia mengenal akan aku. Sebenarnya Allah itulah yang bercermin dengan dirinya sendiri. Disinilah kita bisa memahami bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak lain adalah semata-mata awalnya Allah, akhirnya Allah, zahirnya Allah dan batinnya Allah. Allah lah yang memuji dirinya sendiri dengan asmanya, dan Allah pula yang memuji dirinya sendiri dengan sifatnya sendiri. Maka hal ini dapat kita pahami dan kita sadari siapa hakikat jati diri kita sebenarnya. Kalau Allah itu yang memuji dirinya sendiri dengan sifatnya, Allah itu pula yang memuji dirinya dengan asmanya, maka jawaban yang sebenarnya Allah katakan, wallahu nafsi wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan diriku adalah wujud daripada diri Allah. Kalaulah wujud kita ini adalah wujud daripada Allah Ta'ala, maka apapun yang kita lakukan itu sebenarnya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Nah, bagaimana jalan kita untuk memahami ini? Apakah hal ini hanya sekedar untuk diucapkan
untuk hanya dilapaskan saja tanpa kita memahami makna hakikat yang sebenarnya di balik kata yang tersembunyi ini. Kalau kita pandai memahami kalimat ini, tentu paham pula kita akan hakikat tujuan daripada maksud kalimat itu sendiri. Inilah yang diungkapkan oleh ulama-ulama sufi, ma yakhruju baina syafatain illa lisarati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan kita ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Tapi ambillah makna yang terdalam dari kata atau bunyi lafaz itu yang sebenarnya. Yang kita tuju bukanlah kalimatnya, yang kita tuju bukanlah kata-katanya, tapi paham daripada kalimat dan kata-kata itu yang sebenarnya. Untuk memahami peristiwa diri kita ini adalah tajalli daripada nur zat Allah. Inilah yang kita coba untuk mengkajinya, supaya hidup kita ini benar-benar jaya mati pun sempurna. Inilah yang dikatakan namanya fanabilah dan baqabilah. Orang yang hidup telah jaya dan matinya sempurna, itu artinya dirinya telah lenyap ke dalam diri zat Tuhannya. Itu yang makna yang sebenarnya dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dah paham kita makna itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisi dan situasinya, andai kata malam ini kita mesti berangkat dipanggil Allah, mesti pulang dan kembali kita pada malam ini. Tidak ada lagi yang mesti dibimbangkan, diragu-ragukan, karena itu sebenarnya hakikat diri kita. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau sudah sampai limit batas waktu temponya, itu mesti berangkat dia. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi kepada diri kita, kita telah memahami akan pulang dan kembalinya kita. Kalau memang datang kita dari Allah, bagaimana memulangkan diri ini kembali kepada Allah? Kan itu yang diminta oleh Allah sebenarnya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu akan kembali kepada aku satu persatu, kata Allah. Kita kembali kepada Allah itu masing-masing, tidak berkelompok-kelompok. Kalau kita kembali kepada Allah masing-masing satu persatu, maka pulang dan kembali kita kepada Allah itu bagaimana awal mula asal kejadian kita. Awal mula asal kejadian kita ini sebenarnya dari sesuatu yang kosong, dari sesuatu yang hampa, dari sesuatu yang tidak ada. Kalau asal mula kita adalah dari sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak ada, ketika kita kembali kepada Allah, jadikanlah diri ini kembali seperti kehampaan, kekosongan, ketiadaan. Datang dari kehampaan, kembali menjadi kehampaan. Kalau dizahirkan maknanya dalam bentuk bahasa syariat, kita terlahir seperti bayi, fitrah dan suci. Kembali kita kepada Allah, mesti kembali kepada bayi lagi, fitrah dan suci. Yang kembali kepada Allah, fitrah dan suci itu seperti bayi, bukanlah tubuh ini, bukanlah jasad ini. Kalau tubuh ini dan jasad ini kembali kepada Allah seperti bayi, sudah jelas nanti banyak wartawan datang ke rumah bapak ibu nanti ketika kita mati. Kenapa mesti banyak wartawan datang ke rumah kita? Ada hal bayi ajaib, umur telah berusia 70 tahun, meninggalnya kembali seperti anak-anak kembali. Kan lucu namanya, aneh namanya. Tapi bukan itu yang Ustadz maksudkan. Yang Ustadz maksudkan itu kembali seperti bayi, fitrah dan suci itu, itulah yang dikatakan namanya nafs.
Itu yang disebut namanya jiwa. Kembalikanlah nafs itu, kembalikanlah jiwa itu sebagaimana awal mula kejadiannya. Kalaulah nafs jiwa itu asal mula kejadiannya adalah fitrah, asal mula kejadiannya suci, ketika pulang dia mesti fitrah dan suci. Karena Allah itu maha suci, Allah itu maha fitrah, Allah itu maha bersih. Kalau Allah itu maha suci, maha fitrah dan maha bersih, ketika kita pulang kepada Allah, kembali dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Itu yang dikatakan namanya telah lemburlah diri insan ke dalam diri zat Tuhannya. Kalau udah lembur diri insan ke dalam diri zat Tuhannya, ini menandakan kita telah kembali kepada asal mula kejadian kita. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang dari kehampaan, kembali menjadi kehampaan. Datang dari fitrah, kembali kepada fitrah kembali. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal akan Allah, tidak mengenal akan diri kita, bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada Allah? Mungkinkah sesuatu diri yang kotor akan diterima oleh Allah yang maha suci dengan kasih sayang? Tentu jelas tidak. Allah itu zat yang maha suci. Kalau Allah zat yang maha suci, Allah tidak akan pernah menerima diri yang kotor. Diri yang sucilah yang bisa kembali kepada dirinya, kembali dengan ridho dan diridhoi. Maka sebelum diri kita ini kembali kepada Allah, rahasia ini kita pulangkan kembali kepada Allah. Kita kajilah kehidupan diri kita ini, sehingga kita benar-benar telah hafal alamat untuk pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi inilah pengkajian terakhir daripada Awaluddin Ma'rifatullah yang kita pahami setelah beberapa pengkajian yang pertama dari Awaluddin Ma'rifatullah, kedua dan ketiga. Ini merupakan kesimpulan-kesimpulan kaji sebenarnya. Pahamilah ini dengan baik-baik. Kalau sudah kita pahami ini dengan baik-baik, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan buat kita untuk kembali kepadanya. Ya. Wa may yuridillahu yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, siapa yang dirahmati Allah, siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, pasti Allah beri ia paham untuk mengenal akan Allah, mengenal akan dirinya, untuk mengenal akan pulang dan kembali rahasia dirinya kembali. Dari mana datangnya ke situ, pulangnya kemana, hilangnya di situlah mesti dicari. Nah, ini ilmu. Kita lihat dahulu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini berasal daripada Nur Allah. Nur Muhammad berasal daripada Nur Allah yang ditajalikan daripada Zatul Haqqi. Jadi kalaulah Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Allah yang ditajalikan daripada Zatul Haqqi, ini memiliki 4 anasir.
Nur Muhammad ini memiliki 4 anasir dia. Yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nur. Dan yang keempat adalah syuhud. Wujud itu artinya adalah ada. Ilmu itu artinya mengetahui. Nur itu artinya cahaya. Syuhud itu artinya adalah penyaksian. Wujud itu artinya ada. Itulah maksudnya ada itu adalah ada di zat. Sedangkan ilmu itu artinya mengetahui. Itu artinya adalah sifat. Sedangkan nur itu adalah cahaya. Itu artinya adalah asma. Sedangkan syuhud itu artinya penyaksian. Itu artinya adalah af'al. Itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad berasal daripada Nur Allah yang ditajalikan daripada Zatul Haqqi. Zatul Haqqi itu yang dikatakan namanya dari kehampaan, kekosongan. Dari kekosongan itu muncul namanya Nur Allah. Muncul Nur Allah, zahir dia satu titik. Dari satu titik inilah terzahir yang disebut namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terjalilah namanya Adam. Jadi Adam ini terjali daripada Nur Muhammad. Kalaulah Adam itu terjali daripada Nur Muhammad, maka terjali Adam dari Nur Muhammad itu juga ada 4 anasir. Itulah yang disebut namanya anasir api, angin, air, tanah. Dari anasir api itulah menjadi darah dia bagi sekalian tubuh ini. Dari anasir angin inilah ia menjadi urat bagi sekalian tubuh. Dari anasir air menjadilah dia tulang bagi sekalian tubuh. Dan dari anasir tanah inilah dia menjadi daging dia pada sekalian tubuh. Sekarang kalau Adam itu telah terjali daripada Nur Muhammad, lalu diri kita ini terjali dari mana dia? Manusia ini. Walaupun ada manusia tapi tidak dikatakan dan tidak disebut manusia di situ. Karena ini adalah awal proses daripada manusia. Jadi diri kita ini, manusia ini adalah tajalli daripada Adam.
Kalaulah diri kita ini tajalli daripada Adam, Adam tajalli daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad tajalli daripada Nur Allah, Nur Allah tajalli daripada Zatul Haqi, berarti diri manusia yang tajalli daripada Adam ini juga memiliki 4 anasir. Yang pertama itu disebut namanya dengan mazi. Yang kedua namanya wadi. Yang ketiga namanya mani. Dan yang keempat namanya maknikam. Mazi itu inilah yang disebut namanya prosesnya darah dan daging. Sementara wadi itu adalah bulu dan kulit. Mani inilah dia urat dan tulang. Sedangkan maknikam itu adalah otak atau benak. Jadi inilah proses tajalli itu sebenarnya. Ya. Daripada Nur Muhammad tajalli Adam tadi, nah ini dia. Dari Adam kepada kita manusia, itu telah menjadi insan dia. Jadi inilah maksudnya bahwa manusia ini sebenarnya hakikatnya adalah tajalli daripada Nur Allah. Kalau kita naikkan ke atas, hakikatnya manusia itu adalah tajalli daripada Zatul Haqi. Inilah yang dikatakan bahwa manusia itu hakikatnya dari sesuatu yang hampa. Dirinya tidak ada, dari sesuatu yang kosong. Ketika dirinya itu hampa dan kosong, bagaimana asal mula kejadiannya? Itu artinya dia telah pandai memulangkan akan rahasia dirinya kembali. Sadar dia, ngerti dan paham dia bahwa dirinya adalah sesuatu yang tidak ada, kembali kepada tidak ada. Dirinya dari sesuatu yang kosong, kembali kepada yang kosong. Yang kosong itulah yang sebenarnya yang disebut Zatul Haqi. Itu yang zat semata-mata. Kalaulah diri kita ini adalah tajalli daripada Zatul Haqi, maka sesungguhnya manusia ini yang disebut namanya kenyataan daripada Zatul Haqi itu sebenarnya. Ini yang disebut oleh Allah itu dan Allah itu adalah diriku. Wallahu nafsiyun. Allah itu adalah diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan diriku adalah wujud daripada Allah. Nah, Allah itu adalah diriku, dan diriku adalah wujud daripada Allah itu sendiri.
Lalu siapa yang mengenal akan wujud dirinya, kenalah dia akan wujud Allah itu. Siapa yang telah mengenal akan wujud Allah ke dalam dirinya, hilanglah dirinya, kosong dirinya. Maka nyatalah wujud Allah itu senyata-nyatanya pada dirinya kembali. Ini yang mesti kita pulangkan dia. Asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air, asal angin pulang ke angin, asal api pulang ke api. Dari mana asal tanah, dari mana asal air, dari mana asal angin, dari mana asal api. Kalau kita ingin memulangkannya kembali, asal tanah itu kembali kepada air. Asal tanah kembali kepada air. Asal daripada air kembali dia kepada angin. Asal daripada angin itu berasal daripada api. Makanya tanah, air, dan angin itu terhimpun dia ke dalam api. Asal api ini berasal daripada air sabita. Asal air sabita kembali dia kepada Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad kembali dia kepada Nur Allah. Asal daripada Nur Allah kembali dia kepada Zatul Hakim. Asal daripada Zatul Hakim kembali dia kepada Kuni. Asal Kuni kembali dia kepada Kuni bil Kuni. Ini yang dikatakan asal tanah pulang ke tanah. Secara syariat, iya, zahir dia tanah ini. Kalau dah kembali dia kepada tanah yang ini, dia akan menjadi air, membusuk di situ. Baru dia menjadi angin, menjadi api, yang sabita, Nur Muhammad, Nur Allah, Zatul Hakim, Kuni bil Kuni dia. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tanah itu bagi diri kita inilah menjadi daging. Air itu yang menjadi tulang. Angin itu yang menjadi urat. Api itu yang menjadi darah. Ayat sabita inilah yang menjadi namanya ruh. Dia pulang dia semuanya. Jadi yang kita pandang dari diri kita ini sebenarnya jangan dipandang tulangnya, jangan dipandang uratnya, jangan dipandang darahnya, jangan pula dipandang daging dan ruhnya. Yang kita pandang daripada wujud kita ini, inilah wujud daripada sifat Al-Hakim. Ini yang wujud Al-Hakim itu. Jangan dipandang dagingnya, jangan dipandang tanah. Inilah wujud Al-Hakim daripada Nur Allah itu. Jangan pula dipandang airnya atau tulangnya, tapi pandanglah dia Al-Muhyunnya.
Jangan pula dipandang urat atau anginnya. Yang dipandang itu sebenarnya adalah al-qawiyun. Al-qawi. Jangan pula dipandang api darahnya daripada wujud ini, tapi pandanglah sebagai al-azamnya. Jadi inilah wujud daripada al-azam, al-qawi, al-muhiyun, al-hakim. Al-azam, al-qawi, al-muhiyun, al-hakim itu, ini yang dikatakan namanya wujud zat tadi yang bernama Allah. Barulah kita bisa memahaminya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah adalah diriku dan diriku adalah wujudnya Allah. Maka di situ Allah mengatakan wa khalaqa Adam kasuratihi. Aku jadikan Adam itu adalah gambaran daripada diriku. Aku jadikan Adam itu adalah gambaran daripada diriku. Gambaran itu maksudnya itulah sebenar-benarnya tajalli, bayang-bayang kenyataan diriku tadi. Bayang-bayang daripada kehampaan itu. Kalau ini semua adalah bayang-bayang daripada diriku, berarti wujudmu ini, wujud kita ini sifat bagi Allah. Wujud kita sifat bagi Allah. Wujud kita adalah sifat bagi Allah. Jadi kalaulah wujud kita ini sifat bagi Allah, maka kembalikanlah seluruh sifat ini ke dalam sifat Allah. Maka nyatalah sifat Allah itu senyata-nyatanya berbuat pada diri kita. Kalaulah telah nyata sifat Allah senyata-nyatanya berbuat bagi diri kita, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang wujud pada sekalian alam ini yang disebut namanya wujudullah. Wujud sekalian alam itu yang disebut namanya wujudullah. Kalaulah wujud sekalian alam itu adalah wujudullah, ini menunjukkan bahwa alam dan diri kita ini inilah kenyataan daripada wujudullah tadi. Namun ia bersifat laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Wujudullah pada sekalian alam dan diri kita ini, dia tidak sama dengan dirinya. Dia tidak berwujud, tidak berupa, tidak berbentuk. Dia tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berdarah, tidak berlimpah, tidak berhati dan berjantung. Dia adalah wujud yang tidak bisa dibayangkan, wujud yang tidak bisa dipikirkan, wujud yang tidak bisa direnung, dikhayalkan, wujud yang tidak bisa ditilik dengan hati. Karena dia adalah laisa kamislihi syai'un. Bagaimana Bapak Ibu akan memandang wujud yang tidak berkulit, berupa dan berbentuk itu, sedangkan dia adalah wujud yang hampa, wujud yang kosong. Jadi untuk memahami wujud yang hampa itu, memahami wujud yang kosong itu,
Pandanglah sekalian wujud yang ada ini. Inilah kenyataan sebenarnya daripada wujud kehampaan itu. Kenapa kenyataan daripada wujud kehampaan? Karena segala sesuatu yang wujud ini berasal daripada wujud kehampaan. Kalaulah segala sesuatu yang wujud itu berasal daripada wujud kehampaan, inilah yang dikatakan namanya bayang-bayang tadi. Nur Muhammad itu adalah bayang-bayang diriku. Akulah raja sekalian bayang-bayang, kata Allah. Oleh karena itu, jangan kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu. Nur Muhammad itu adalah bayang-bayang diriku dan akulah raja dari sekalian bayang-bayang. Maka jangan kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu. Kalau kita ketika Bapak berinfak bersedekah, kelihatan pula lah wujud ar-razaknya itu pada diri kita ini. Ketika Bapak Ibu memberikan maaf kepada seseorang, kelihatanlah wujud ghafarnya itu pada diri kita. Karena tidak ada kudrat iradat Bapak Ibu, melainkan kudrat iradat Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala itulah Ar-Rahman, Allah Ta'ala itulah Ar-Rahim, Allah Ta'ala itulah Ar-Razak, Allah Ta'ala itulah yang namanya Al-Ghafar. Jadi ini yang kita pandang, ini yang kita tilik ke dalam diri kita dengan pandangan yang sedalam-dalamnya. Sehabis-habis pandang, sehabis-habis tilik, barulah kita memahami inilah dia wujud la haula wala quwata illa billah itu. Kalau dah mampu kita menilik sehabis-habis pandang, sehabis-habis tilik, maka ya gerakmu itu adalah gerak aku. Diammu itu adalah diam aku. Mendengarmu itu adalah mendengar aku. Melihatmu itu adalah melihat aku. Ilmu itu adalah ilmu aku. Kudratmu itu adalah kudrat aku. Irodatmu itu adalah irodat aku. Hayatmu itu adalah hayat aku. Jadi ini yang kita pandang sehabis-habis pandang di dalam diri kita tadi. Maksudnya apa? Gerakmu itu adalah gerak aku. Kalau Allah tidak menggerakkan kita, maka tidak bergeraklah kita. Itu maksudnya. Kalau Allah tidak mendengarkan kepada kita, tidak bisa kita mendengar. Kalau Allah tidak melihatkan kepada kita, tidak bisa kita melihat. Kalau Allah tidak memberitahu kepada kita, tidak bisa kita mengetahuinya. Kalau Allah tidak memberi kuasa kepada kita, tidak ada kuasa kita. Kalau Allah tidak memberi keinginan kepada kita, tidak ada keinginan kita. Kalau Allah tidak memberi hidup kepada kita, tidak hidup kita. Jadi kalau kita sudah mengerti, paham, gerak kita adalah geraknya Allah, hidup kita adalah hidupnya Allah, itu sesungguhnya Allah lah yang hidup di dalam jiwamu. Allah lah
yang berkehendak pada nafsumu. Allah lah yang kuasa pada tulangmu. Allah pula yang mengetahui pada hatimu. Allah pula yang melihat di dalam matamu. Allah pula yang mendengar dalam telingamu. Tetapi Allah yang melihat, mendengar, berkata, berkuasa, berkehendak dan hidup itu, dia adalah laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang dikatakan namanya. Kalau kita sudah bisa berbuat seperti paham itu yang disebut namanya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Tidak ada dari kita bagi Allah, tidak ada dari kita untuk Allah. Semuanya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kullu min indillah. Aku yang menciptakan gerakmu, hidupmu, kuasamu itu. Aku pula yang memperbuat seluruh gerak hidupmu itu, kata Tuhan. Apa sebabnya? Kullu min indillah. Segala sesuatu itu pulang dan kembali lagi kepada aku. Akulah wujud yang mutlak, yang maha hayat, yang maha iradat, yang maha kudrat, yang maha ilmu, yang maha sama, yang maha besar itu pada sekalian alam ini. Tidak ada lagi gerak Bapak Ibu. Kalau ada gerak Bapak Ibu sebesar zarah, itu yang dikatakan syirik. Itu yang dikatakan namanya nafsu, itu yang dikatakan namanya diri. Belum lepas kita daripada syirik namanya. Orang yang lepas daripada syirik itu mampu dia keluar dari dirinya, maka yang nyata hanya diri Allah pada dirinya. Ana fi abdi, aku ada pada diri hambaku. Kalau Allah itu ada pada diri hambanya, sedangkan keberadaan Allah itu meliputi alam. Kalau Allah itu adalah meliputi alam, maka Allah juga meliputi kulit, daging, darah, limpa, hati, jantung, rabuk, dan jiwamu. Kalau Allah telah meliputi itu semua, berarti kulit kita ini tanda bukti wujudnya Allah Ta'ala. Daging ini tanda bukti wujudnya Allah Ta'ala. Juga bernama Al-Hakim dia di situ. Jadi jangan dipandang kulitnya, jangan dipandang tulangnya, jangan dipandang urat darahnya, tapi pandanglah ini wujud Al-Hakim, Al-Muhyun, Al-Qawiyun, dan Al-Azam. Pandang ini di dalam diri selalu. Lalu itikadkanlah di waktu kita beraktivitas, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu tidur, waktu berjalan, waktu memandang, mendengar. Jadi diri Allah lah yang dibawa kemana-mana selalu. Kalau udah mengertilah Bapak Ibu ini, asolapnya, pelong itu, tidak akan bakal dikarui, kan nyala itu. Allahu Akbar, langsung dia. Tidak ada 3 kali yang kiangkeknya loh. Ya, tidak ada 3 kali yang kaki lapehnya loh. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita lagi pemahaman di sana tidak menyembah lagi di situ, tetapi memulangkan akan dirinya tadi kepada kehambaan. Karena diri inilah diri wujud zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, maka pulangkanlah dia kepada kehambaan. Ini yang dicari Bapak Ibu.
Jadi kalau kita pahamnya baru di af'al, ya, kalau Bapak Ibu pahamnya di af'al, kita berarti mempertuhankan asma. Kalau kita pahamnya di asma baru, berarti kita mempertuhankan sifat. Kalau kita pahamnya di sifat, berarti kita baru mempertuhankan zat. Tapi kalau udah pahamnya di zat, dialah mempertuhankan uni tadi. Ini yang kosong. Nah, duduk kita di zat, inilah wujud zat tadi. Yang Al-Hakim, yang Muhyun tadi, yang Al-Azam tadi, pulang kalau wujud Al-Hakim Al-Muhyun itu kepada uni, kekosongan tadi. Jadi tidak bisa direnung, tidak bisa dibayangkan lagi. Itu yang disebut namanya mengingat, tidak menyebut. Kalau menyebut masih berbentuk huruf, suara, dan lafaz. Kalau mengingat, dia dalam bentuk paham. Kenapa dia mengingat? Karena dia telah mengenal. Kalau Bapak Ibu telah ingat betul istri kita, telah ingat betul suami kita, tidak perlu lagi disebut-sebut dia. Ingat dia zahirnya itu. Begitu kita memahaminya. Ingat yang bagaimana? Ingat akan diri kita ini adalah sesuatu dari kekosongan, dari kehampaan. Jadi kalau diri kita ini adalah tajalli, datang daripada kehampaan, maka disitulah kita paham yang namanya kehampaan tidak bisa dibayangkan di situ, tidak bisa dipikirkan. Ingat saja akan diri kita ini adalah sesuatu dari kekosongan, kehampaan tadi. Ulang ya Allah. Tentu dia belajar Bapak Ibu. Ya, tidak langsung dia jadi sekaligus bin Salah bin Abdrakadabra langsung jadi gajah. Ya nak namu itu. Belajar dulu nggak namu ada sama lampu aku putih gaji bisu nak datang ya. Dijamin. Nak akan dapat selama-lamanya. Kenapa? Aladu diri di situ. Ya. Selagi Bapak Ibu merasa sudah pintar, ditutup Allah ilmu pada diri Bapak Ibu. Orang kalau udah pintar, udah penuh namanya. Lihat saja lah, ya, gelas yang sudah penuh diisi dengan air. Kalau dituangkan lagi air, gimana keadaannya dong? Tumpah ada lagi. Tapi jadikanlah diri kita ini selalu itu dalam keadaan kosong. Kalau dia dalam keadaan kosong, ditumpahkan terus, dia menerima terus dia. Tetap dia menerima. Jadi kalau udah ada diri kita di sini, udah merasa hebat, udah merasa pintar, udah merasa tahu, tidak akan bisa menerima lagi. Berarti Bapak Ibu yang membatasi ilmu Allah itu pada diri Bapak Ibu sebenarnya. Ini proses dari mana awal kita, ya, bagaimana pula akhir kesudahan kita. Kalau awal kita dari kekosongan, maka akhir kesudahan kita kembali daripada kekosongan tadi. Kalau proses zahirnya kita tadi, kalau kita lihat ilmunya, tentu ada jalannya Bapak Ibu. Ada prosesnya. Ini kan proses tajallinya. Nah sekarang bagaimana proses tajalli itu menurut proses ilmu yang ada pada masa sekarang? Lihat, ini dihapus saja nih Bapak Ibu. Lihat proses kita.
Kita kan berasal daripada kekosongan tadi. Ini Pak Ilmu, kosong kita zahirkan dalam bentuk gambar. Ketika belum ada awal, belum ada akhir, belum ada zahir, belum ada batin, bahkan belum ada Tuhan yang bernama Allah, ya. Dia masih dalam keadaan sunyi, hampa, kesendirian. Kehampaan kesendirian itu, ini yang disebut namanya adalah proses nal nama namanya. Nal nama. Ketika tidak ada awal, akhir, zahir dan batin disebut namanya nal nama. Itu kekosongan dia. Rahasia diri zat Tuhan tadi. Ini kita akan memandang kepada diri Bapak, ya, belum lagi kepada ibu dia prosesnya, kepada Bapak dulu. Makanya yang punya anak itu Bapak, bukan ibu yang punya. Ya. Setelah rahasia diri zat Tuhan itu turun dia ke ubun-ubun, dia masuk ke sini, turun dia. Ini disebut namanya dengan ghalib. Dan di zahir dia tuh yang disebut namanya dengan ghalib. Kemudian setelah proses rahasia tadi telah masuk dia ke dalam ubun-ubun. Masuk dia ke dalam ubun-ubun, itu disebut namanya Asuratullah. Jadi Asuratullah itu ketika diri rahasia itu masuk ke dalam ubun-ubun, masuknya itu disebut Asuratullah. Ini suatu istilah. Namun setelah dia berada di dalam ubun-ubun tadi, ya, telah berada di dalam ubun-ubun, itu yang disebut namanya Qoblatul Awal. Setelah berada dia di dalam ubun-ubun itu disebut namanya Qoblatul Awal namanya. Mana yang berada dalam ubun-ubun tadi itu yang disebut namanya, yang kita istilahkan itu adalah rahasia diri Bapak Ibu tadi. Rahasia diri tadi. Rahasia diri Bapak Ibu. Rahasia yang mana maksudnya tadi itu? Rahasia daripada zat itu. Rahasia daripada ini dia zat nur Tuhan tadi. Setelah dia dari Qoblatul Awal masuk dia ke dalam benak itu atau otak itu, rahasia tadi, masuk dia ke dalam otak kita, itu yang disebut namanya kunnazaun. Setelah rahasia tadi bergerak di dalam otak tadi, udah mulai dia mengingat akan dirinya tadi, itu yang disebut namanya zikrullah. Ketika rahasia diri tadi itu, ya, sudah sampai dia kepada kelopak mata, ini yang disebut namanya nubuwah. Dan ketika rahasia diri zat itu telah sampai dia di dada, ini yang disebut namanya mimsakul hal. Ketika rahasia diri itu telah sampai dia ke jantung Bapak, ya, ini yang disebut namanya Sultanun Nur. Sultanun Nur. Ketika rahasia tadi, rahasia diri zat itu telah sampai dia ke pusat ini,
Ini yang disebut namanya dengan mazi. Ketika rahasia diri zat itu sudah sampai dia di pinggang, ini yang disebut namanya dengan wadi. Ketika rahasia diri zat itu ya sudah sampai dia di zakar, ini yang disebut dia dengan namanya mani. Ini proses ini terjadi pada diri Bapak itu adalah 40 hari prosesnya ini. Hari itu apa? Air prosesnya. Maka ketika terjadilah dia hubungan, ketika terjadilah namanya hubungan intim tadi, itulah yang disebut namanya dengan junuban. Junuban namanya. Namun ketika dah tertumpah dia mani tadi ke dalam rahim ini yang disebut namanya dengan maknikam itu. Dan tertumpah dia ke dalam rahim itu namanya maknikam. Jadi kalau udah tertumpah dia ke dalam rahim, 1 hari tertumpah tadi itu yang disebut namanya hayatullah. Satu hari dia berada di dalam rahim tadi, itu yang disebut namanya hayatullah. Kalau 7 hari lamanya berada di dalam rahim ibu tadi, itu yang disebut namanya suhud. 7 hari. Kalau udah 14 hari berada di dalam rahim ibu tadi, itu yang disebut namanya nukto itu. Belas hari. Kalau udah 30 hari dia berada dalam rahim ibu itu disebut namanya dengan mutogo. Kalau udah 40 hari sampai 80, itu disebut namanya dengan muhalaqah. Kalau udah sampai dia ya 120 hari, barulah disebut namanya dengan insan. Ini prosesnya di sini. Jadi proses kita ini sebenarnya proses kenyataan daripada diri zat itu. Tidak ada proses kita. Cuma sebutannya yang berbeda-beda Bapak Ibu. Itu aja. Jadi itu yang kita mesti pulangkan dan kita kembalikan lagi kepada asalnya. Kalau di sini prosesnya 40 hari, di sini prosesnya 9 bulan. Barulah dia zahir, dia insan. Keluarlah dia. Itu yang disebut namanya syukur. Udah bisa dia melihat
kenyataan daripada afalnya ini. Ya, udah bisa dia melihat kenyataan daripada afalnya. Mana suhud tadi Bapak Ibu? Nah ini suhud. Udah bisa dia menyaksikan afalnya sendiri, perbuatannya. Jadi yang kita pandang, yang kita lihat bukan yang zahir, tapi yang batin itu yang dipandang. Kalaulah dipandang yang batin, kelihatan yang zahir. Kenapa? Yang zahir ini untuk menzahirkan yang batin. Yang zahir untuk menzahirkan yang batin. Kalaulah yang zahir menzahirkan yang batin, tujuannya ini berarti zahir dan batin itu dia meliputi. Yang zahir meliputi yang batin juga meliputi yang zahir. Akan tetapi dia bersekutu tidak, bercerai pun tidak. Ketika telah menyatu, telah meliputi zahir dengan batin, batin yang meliputi yang zahir, maka nyatalah wujud senyata-nyatanya daripada af'al Allah, perbuatan Allah. Itu yang dikatakan tadi itu dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Mulai dari kita takbir sampai kita salam, kemudian kita berzikir, lalu kita berdoa, kemudian kita mati, yang pulang dan kembali tadi itu adalah zat itu sendiri. Habis masanya di situ. Tapi ingat Bapak Ibu kan tidak Tuhan. Kalau siapa yang mengatakan dirinya Tuhan, itu kafir sindik. Jadi kalau sudah paham, sudah mengerti, sudah makrifat, tidak ada lagi mengatakan, oh diri kita ini ada. Jadi hanya pelaksanaannya saja lagi. Sami'na wa ta'na. Apapun yang kita lakukan, kita sudah mengerti bahwa hakikat yang kita lakukan itu adalah dalam rangka memulangkan akan diri zat tadi kepada ketiadaan itu yang sebenarnya. Karena tidak ada diri Bapak Ibu yang berbuat. Kalau ada diri Bapak Ibu yang berbuat, itu masih syirik namanya. Jadi tidak ada lagi, setelah memahami pemahaman makrifat ini, kita ingin terburu-buru, tergiur kita untuk mendapatkan namanya pahala sebanyak-banyaknya, mendapatkan surga yang setinggi-tingginya. Tidak ada lagi itu dalam pandangan hati dan jiwa kita. Kita bagaimana melenyapkan diri selalu ke dalam diri zat Tuhan, hidup bersama Allah selalu. Kalau hidup telah bersama Allah selalu, itulah tidak ada jarak dan batas hidup yang kita jalani ini. Itulah hidup bersama Allah. Kenapa mesti hidup bersama Allah? Karena Allah itu tidak akan pernah jauh daripada diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan dirimu. Jauhnya tidak berantara, dekatnya tidak bersentuhan. Kalau jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan, berarti yang namanya Allah itu sebenarnya dia meliputilah dia pada sekalian diri kita ini. Di situlah letaknya Allah itu dekat betul dengan kita. Yang mananya yang dekat dengan Bapak Ibu? Tidak lain kalau dizahirkan dia dalam bentuk ilmunya tadi, saya katakan tadi, yang dekat dengan diri Bapak Ibu itu adalah sifatnya. Nah, ini yang katakan sifatnya tadi, sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, ayat. Ini yang dekat dengan diri Bapak Ibu, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, hayat. Inilah yang tajalinya kepada mana? Kepada ruh tadi. Ini yang tajalli dia kepada ruh. Karena sama ini tajalli dia kepada ruh, nyata dia kepada ruh, memberi bekas dia kepada ruh. Disitulah ruh ini barulah dia bisa mendengar. Itu maksudnya tuh.
Tajalilah sifat basarnya Allah Ta'ala kepada ruh, maksudnya memberi bekas sifat basar ini kepada ruh, barulah ruh ini bisa melihat. Tajalilah sifat kalamnya Allah Ta'ala pada ruh, barulah ruh ini bisa berkata. Tajalilah sifat ilmu Allah Ta'ala itu pada ruh, barulah ilmu itu mengetahui. Tajalilah sifat kudrat itu pada ruh, disitulah ruh itu kuasa. Tajalilah iradat Allah Ta'ala itu ya pada ruh, disitulah ruh itu berkeinginan ya. Tajalilah sifat ayat Allah Ta'ala itu pada ruh, disitulah ruh itu hidup. Makanya sesungguhnya ruh ini adalah tuli, ruh ini adalah buta, ruh itu adalah bisu, ruh itu adalah bodoh, ruh itu adalah lemah, ruh itu tidak mengetahui, ruh itu adalah mati. Kalau ruh itu tuli, bisu, lemah, apa bodoh, mati, lalu yang mendengar, yang hidup, yang mengatakan, ya inilah dia sami awasir kalam ilmu kuda iradat hayat itu sebenarnya. Ini yang dikatakan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Apa artinya innallaha ma'ana itu? Sesungguhnya Allah beserta kita. Kalau Allah yang tidak beserta kita, maka situlah Allah katakan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan kamu takut, khawatir, jangan pula kamu bersedih, karena aku beserta dirimu. Itu maksudnya, itu jauh yang tidak berantara, dekat tidak bersentuhan dia. Jadi tidak kemana-mana mencari Allah itu. Jalan apa? Kenalah diri kita, baru kita sadar tahu Allah itu benar-benar hampir dengan kita. Di situ pula lah mendudukkan tadi, kenapa berdoa itu tidak mesti keras-keras berteriak-teriak. Karena Allah itu tidak jauh, Allah itu tidak tuli dan dekat. Kenapa mesti berteriak-teriak? Berbisik-bisik saja Allah itu dengar. Di dalam hati saja Pak Main, Allah mengetahui. Oh, kenapa perlu dizahirkan? Karena ini adalah dalam rangka dakwah, dalam rangka rahmatan lil alamin, dalam rangka mengajari umat ini bagaimana bersyariat untuk mengenal akan Allah. Kan itu yang dikatakan oleh orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini dia taat Bapak Ibu beribadah. Lalu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimanalah cara aku ini beribadah dan berdoa kepada Allah? Apakah saya berdoa kepada Allah itu mesti keras-keras, atau saya mesti pelan, lunak? Bagaimana sebenarnya Rasul? Allah itu benar jauh dari diri saya, atau Allah itu dekat dengan diri saya? Rasul tidak bisa memberikan jawaban itu, karena Nabi tidak bisa memberi jawaban sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tapi baru Nabi itu bisa menjawab apabila Allah telah memberi wahyu ke dalam hatinya. Itulah yang diungkapkan Allah tentang pribadi Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi itu berbicara menurut nafsunya, tapi Nabi itu berbicara dan menjawab sesuai dengan wahyu yang diwahyukan ke dalam hatinya. Ketika Nabi tidak mau menjawab dengan nafsunya, dengan egonya tadi, dia mesti menjawab dengan wahyu yang diwahyukan ke dalam dirinya, barulah Allah beri jawaban. Turunnya surah Al-Baqarah itu 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang keberadaan aku, jauh atau dekat aku, beri jawaban hai Muhammad, fa ini qarib, aku dekat, kata Allah. Karena aku ini dekat, ujibu da'watad da'i iza da'an.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku senantiasa akan menjawab doa-doa yang berdoa kepada aku. Tapi syaratnya kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah ia menjawab seruan-seruan aku. Menjawab seruan-seruan Allah maksudnya gadaikanlah diri kita ini, sandarkan diri kita ini, jual diri kita ini kepada Allah. Kalau kita telah kita gadaikan, telah kita jual diri kita kepada Allah, ini artinya apa yang menjadi kehendak dan maunya Allah mestilah kita ikuti, sami'na wa ata'na. Orang yang mengikuti seruan Allah, orang yang mengikuti mau dan kehendaknya Allah, maka zahirlah dalam bentuk perbuatannya itu. Disitulah nampak syukurnya dalam bentuk penyaksian perbuatan Allah. Syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakat, hajinya, kurbannya, silaturahimnya hidup di situ. Wal yu'minu bi, kata Allah. Setelah kamu melaksanakan seruan aku, tetaplah kamu